Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nanda Setiawan, NPM 20194064058, Prodi PGSD 2B, dengan dosen pengampu Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Baik, video kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Ancaman Gerakan Etnonasionalisme Kurdi di Perbatasan Irak Utara Terhadap Integrasi Nasional Turki. Pada tahun 1923, Kurdi di Irak melakukan pemberontakan untuk mendapatkan otonomi khusus. Puncaknya terjadi pada saat Perang Iran-Iran dan invasi AS pada tahun 2003. Pada masa Perang Iran-Iran, etnis Kurdi justru berkoordinasi dengan pasukan Pasdaran Iran sehingga Iran mengalami kekalahan. Tidak hanya itu, PKK Partia Kerkeren Kurdistan yang merupakan pemberontak Kurdi Turki juga mengambil kesempatan untuk mendirikan basis pertahanan militer di wilayah Irak Utara. Ketika AS menginvasi Irak, orang-orang Kurdi justru melawan pasukan pemerintah dan membantu AS untuk dapat menangkap Saddam Hussein. Etnis Kurdi merupakan kelompok paling pro AS di Irak. Diberitakan bahwa sekelompok pemberontak yang menawan Saddam Hussein mencoba merundingkan hadiah 25 juta dolar AS yang dijanjikan pemerintah Washington. Dalam artikel, mantan Presiden Irak Saddam Hussein sudah disandera pengikutnya. Perundingan tersebut diketahui telah dilakukan oleh tokoh terkenal Kurdi, Jalal Talabini. Sebelumnya, pemerintah Saddam Hussein pernah melakukan pembantaian pada etnis Kurdi dengan menggunakan gas beracun pada tahun 1982 dan 1988. Etnis cleansing yang dilakukan oleh pemerintah Saddam Hussein terhadap bangsa Kurdi pada akhirnya membuat masyarakat internasional bersimpati. Pada tahun 1991, Kurdi di Irak Utara mendapat otonomi khusus dari pemerintah pusat setelah mendapat desakan internasional baik dari negara tetangga maupun Dewan Keamanan PBB. Otonomi khusus menjadi jalan masuk bagi Kurdi untuk berjuang lebih keras demi mendirikan negara Kurdistan. Di samping itu, Kurdi di Turki juga melakukan beberapa kali pemberontakan. Pemberontakan besar pertama yang dilakukan oleh etnis Kurdi terhadap pemerintah Turki terjadi pada 1925 yang dikenal sebagai pemberontakan Sheikh Said. Hal ini menandai titik balik perjuangan etnis Kurdi dalam sejarah pemerintah Turki. Selanjutnya, pada tahun 1937 hingga 1938, etnis Kurdi kembali melakukan pemberontakan di wilayah Dersim yang saat ini dikenal dengan Tunceli. Dalam pemberontakan tersebut, pasukan militer Turki melakukan genosida terhadap etnis Kurdi dengan menggunakan gas beracun. Perlawanan terus dilakukan oleh Kurdi terhadap pemerintah, salah satunya dengan mendirikan PKK pada tahun 1974. PKK digunakan sebagai salah satu wadah untuk mengumpulkan aspirasi bangsa Kurdi demi memperjuangkan kepentingan dan eksistensi etnis Kurdi di Turki. Perubahan terjadi ketika pemerintah Irak runtuh pada tahun 2003. Saddam Hussein berhasil ditangkap dan Jalal Talabini, yang merupakan salah satu pemimpin Kurdi di Irak Utara, diangkat sebagai Presiden Dewan Pemerintah Interim Irak. Selain itu, Jalal Talabini juga terpilih menjadi Presiden Irak selama 2 periode 2005 sampai 2006. Kekuasaan Kurdi dalam pemerintahan Irak semakin kuat. Dengan demikian, kesempatan bagi orang Kurdi untuk mendirikan negara Kurdistan semakin besar, terutama setelah dapat menjalankan otonominya secara legal. Peningkatan kekuatan Kurdi di perbatasan Irak Utara juga memicu adanya usaha pemberontakan di negara lain yang memiliki perbatasan langsung seperti Turki. Prospek terbentuknya negara Kurdi di wilayah otonomi Irak dikatakan dapat memberikan stimulus bagi kebangkitan nasionalisme Kurdi di negara lain, khususnya Turki. Ikatan dan mobilitas etnis di kedua negara juga menjadi faktor pemicu difusi dan eskalasi konflik secara transnasional. Para pemberontak PKK Turki juga seringkali melarikan diri dan bersembunyi di wilayah perbatasan Irak Utara. Pemerintah Turki semakin takut dengan ancaman separatisme di negaranya.
PKK terus meneror warga sipil dan tentara Turki dengan serangan bom dan senjata. Keinginan pemberontak Kurdi di perbatasan untuk memisahkan diri pada akhirnya dapat mengancam integrasi nasional di Turki. Gerakan etnonasionalisme telah terus dilakukan oleh suku Kurdi di perbatasan Irak Utara dan Turki Tenggara. Mereka menuntut hak untuk dapat hidup bebas, aman, dan makmur melalui pembentukan negara Kurdistan. Sedikitnya 80% dari masyarakat Kurdi mendukung pemberontak untuk memisahkan diri dari pemerintah. Hal itu menjadi dukungan yang cukup besar bagi Kurdi untuk terus melakukan perlawanan terhadap otoritas pemerintah. Selama ini, Kurdi memiliki ikatan etnis yang kuat meski mereka telah mengalami diaspora ke berbagai negara. Mobilitas dan ikatan etnis menjadi faktor pendukung adanya ethnic alliance kelompok Kurdi, terutama di wilayah yang berbatasan secara langsung seperti Irak dan Turki. Adanya ikatan etnis dan ethnic alliance di kedua negara serta intensitas mobilitas etnis memungkinkan terjadinya difusi dan eklalasi konflik. Perlawanan yang selama ini dilakukan oleh Kurdi Irak Utara secara tidak langsung menjadi aspirasi bagi etnis Kurdi Turki Tenggara untuk melakukan strategi dan taktik yang sama dengan melawan pemerintah. Proses difusi ini berjalan secara tidak langsung atau kontagion. Dalam hal ini, otonomi yang diperoleh kelompok Kurdi Irak Utara dari otoritas pemerintahnya mengganggu keseimbangan politik dan menyebabkan kelompok Kurdi di Turki Tenggara berusaha melakukan pemisahan diri. Proses penyebaran ini berjalan secara dua arah karena aliansi etnis yang terjalin di antara keduanya. Gerakan etnonasionalisme Kurdi tidak hanya mengalami difusi tetapi juga eklalasi. Turki yang merasa terancam dengan aliansi etnis Kurdi di perbatasan secara tidak langsung ikut terlibat dalam konflik tersebut, merujuk pada eskalasi konflik Lek dan Rothschild. Eskalasi konflik dalam kasus ini terjadi melalui dua cara. Pertama, karena pemberontak Kurdi di Turki Tenggara menggunakan wilayah Irak Utara sebagai basis militer sekaligus tempat perlindungan. Kedua, seperti yang nampak dalam artikel AS Hambat Hasrat Jurdi Kwasikirku, terdapat dimensi iredentis ketika Kurdi memiliki keinginan kuat untuk bersatu dan mendirikan negara Kurdistan. Upaya tersebut diharapkan dapat terwujud setelah pemerintah Turki memberikan otonomi pada etnis Kurdi di wilayahnya. Sama seperti yang diperoleh Kurdi di Irak Utara sebelumnya, merujuk pada pertanyaan Lobel dan Meuceri. Difusi dan eskalasi konflik ini juga didukung oleh melemahnya struktur lembaga negara di Irak pasca kejatuhan rezim Saddam Hussein yang justru memperkuat Kurdi di perbatasan untuk melakukan pemisahan diri. Ketika rezim Saddam Hussein jatuh akibat invasi pada tahun 2003, otonomi Kurdi di Irak justru semakin menguat. Pemberontakan terus dilakukan oleh Kurdi di Turki Tenggara sebagai cara untuk mendapatkan otonomi dari pemerintah. Otonomi menjadi pintu masuk bagi orang-orang Kurdi yang melakukan pemisahan diri sekaligus kesempatan untuk mendirikan negara Kurdistan. Maka pemberontak Kurdi menuntut wilayah Kurdistan yang diklaim sebagai homeland meliputi wilayah Turki Tenggara, Irak Utara, Syria Timur Laut, serta Iran Barat Laut dari otoritas negara yang bersangkutan. Dengan demikian, selama ini Kurdi di perbatasan berusaha untuk membentuk negara demi nasionalisme yang berbasis etnitas dan kinship, seperti yang dinyatakan oleh Evans dan Newman 1992. Pada dasarnya, gerakan etnonasionalisme Kurdi berasal dari kondisi relatif deprivation akibat ketidakpuasan terhadap perjanjian Lausanne dan proses Turkifisan yang ditetapkan oleh pemerintah Turki, merujuk pada 3 fase yang diutarakan oleh Ted Robert Gur dalam karya yang berjudul Why Men Rebel. Secessionis yang dilakukan oleh Kurdi dapat digolongkan sebagai politik violence yang merupakan fase terakhir atau puncak dari relative deprivation. Fase pertama diawali oleh adanya ketidakpuasan akibat perubahan dalam perjanjian Lausanne 1923 yang menyebabkan diaspora Kurdi ke dalam beberapa wilayah berdaulat sekaligus menimbulkan frustasi. Kemudian
Fase kedua dipuji oleh kebijakan Turkifikasi 1925 yang mengingkari identitas Kurdi sekaligus pemaksaan proses integrasi Turki sehingga menimbulkan agresi. Aliansi etnis Kurdi sering melakukan mobilisasi di wilayah perbatasan. Wilayah pegunungan di perbatasan dengan Irak Utara merupakan surga bagi para pemberontak. Wilayahnya curam dengan puncak bergigi, tertutup oleh perpohonan dan gua-gua di sepanjang lereng bukit. Sungai yang mengalir di perdesaan juga tersembunyi oleh hutan. Wilayah tersebut terkenal dengan area yang sulit ditempuh bagi tank-tank militer, sehingga strategis bagi tempat persembunyian para pemberontak. Salah satunya Gunung Kandil yang terletak di wilayah perbatasan Irak Utara. Pemerintah Turki menyatakan bahwa 3.000 pemberontak Kurdi tinggal dan berbasis militer di sana, sekaligus melancarkan serangan ke Turki. Selain itu, masih ada wilayah Afasin, Baisyan atau Irak dan pegunungan Ikyaka dan Busul Dagi di Turki. Pemberontak di perbatasan juga dihubungkan oleh saluran komunikasi untuk mengkoordinasikan massa, sekaligus mencari dukungan masyarakat luas, khususnya bangsa Kurdi di berbagai negara. Pada awalnya, para pemberontak menggunakan radio bawah tanah dan berkembang menggunakan televisi serta jaringan internet. Dalam artikel Kurdish Station Keep Diaspora in Touch, radio bawah tanah yang digunakan meliputi The Voice of Independent Kurdistan, Radio Kurdistan, Voice of Komala, dan Voice of the People of Kurdistan. Menjelaskan penggunaan radio bawah tanah demi tujuan pemisahan diri dari sebagai taktik clandestine radio. Pemberontak Kurdi juga berjuang melalui Kurdistan TV, Med TV, dan 10 televisi lokal lainnya di Irak Utara. Untuk mencari dukungan yang lebih luas, pemberontak memanfaatkan internet. Beberapa situs internet yang digunakan oleh pemberontak meliputi www.ekurt.net. Dengan demikian dapat berjuang lebih efektif. Kurdi di Turki Tenggara juga mengalami tindakan represif oleh pemerintah Turki. Hal ini dilakukan karena ketakutan Turki terhadap pemberontak Kurdi yang berusaha memisahkan diri dan bergabung dengan Irak Utara untuk mendirikan negara Kurdistan. Kurdi di Irak Utara justru cenderung melindungi kerabat sesamanya etnisnya dari represi-represi yang dilakukan oleh pemerintah Turki. Dalam artikel Warga Irak Utara menolak permintaan ekstradisi pemimpin PKK 2007. Pada tahun 2007, Deputi Perdana Menteri Turki Cemil Çiçek meminta agar para pemimpin kelompok pemberontak Kurdi yang berbasis di Irak Utara untuk diekstradisi. Namun upaya tersebut ditolak oleh warga Irak. Selain itu, Menteri Luar Negeri Irak Hoshyar Zebari pernah memperingatkan Turki agar tidak melakukan operasi militer dalam melawan PKK karena dapat mengganggu stabilitas regional terkait dengan keberadaan Kurdi di Irak Utara. Hal itu dianggap tidak bisa diterima dan akan mengancam kedaulatan Irak. Sebelumnya, representasi Kurdi dalam Dewan Pemerintah Irak menolak kehadiran 20.000 pasukan militer Turki di wilayah Irak Utara. Secara tidak langsung, respon Irak terhadap pemerintah Turki menunjukkan bahwa mereka berusaha melindungi pemberontak Kurdi yang berada di wilayah. Pada dasarnya, terhadap kecenderungan bagi suatu etnis untuk berpihak pada kerabat sesama etnis pada sebuah wilayah di luar lintas batas negara, terutama ketika etnikin mendapat represi dari pihak lain. Hal itulah yang selama ini dilakukan oleh Kurdi di Irak Utara terhadap pemberontak Kurdi Turki. Dukungan yang diberikan oleh Irak terhadap Kurdi Turki dikenal dengan istilah Bond Brother. Kesimpulan artikel, dapat dilihat bahwa tuntutan Kurdi tidak hanya menyangkut isu sosial, kultural, dan ekonomi, tetapi juga politik. Keinginan etnis Kurdi untuk mendapatkan otonomi politik atas wilayah Kurdistan sangat kuat. Namun, dalam kenyataannya, pemerintah Turki masih ragu untuk menyelesaikan masalah ini. Inisiatif demokratis dalam A Democratic Opening Plan untuk menyelesaikan masalah Kurdi yang dicetuskan oleh Recep Tayyip Erdogan mendapat penolakan dari berbagai oposisi dalam pemerintahan. Kelompok oposisi menolak inisiatif tersebut
dan secara tegas menolak tindakan pemerintah yang menyerahkan otonomi politik pada pemberontak yang disebut sebagai teroris. Upaya damai dalam permasalahan ini dapat dicapai ketika pemerintah Turki benar-benar mau melakukan mutual negotiation dengan etnis Kurdi. Gencatan senjata yang selama dilakukan oleh Kurdi dalam beberapa tahun juga tidak mendapat tanggapan dari otoritas pemerintah Turki atau anihilisasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.